فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 185 ketika membahas tentang saum. Saum itu wajib, tapi ada beberapa orang yang diberikan keringanan untuk tidak saum. Allah berfirman, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'indatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Siapa orang yang sakit atau musafir, maka boleh dia berbuka, tidak saum. Tapi dia harus mengganti di hari-hari lain sejumlah hari yang sama. Kenapa orang yang sakit dan safar boleh tidak saum tapi harus diqadha? Karena Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi dari hadis ini kita tahu salah satu orang yang boleh tidak saum adalah musafir. Ma'ni musafir, musafir bahasa Indonesia atau Arab. Bukan musafir bahasa Sunda. Kalau musafir bahasa Sunda artinya apa? Pengemis, barang main. Bukan itu. Ada saya mau musafir jadi tidak saum. Padahal masih di kampung. Nah, sebab musafir dalam bahasa Sunda artinya peminta-minta. Bukan itu yang kita maksud. Musafir adalah orang yang sedang safar. Orang yang sedang bepergian keluar kota. Maka boleh tidak saum. Apakah wajib tidak saum alias harus berbuka? Tidak juga. Boleh saum, boleh tidak saum. Seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya, "Ya Rasulullah, asumu fis safar?" Wahai Rasulullah, boleh enggak saya saum ketika safar? Kenapa Hamzah bertanya begitu? Karena dia sering safar. Maka kata Nabi SAW, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Boleh kalau kamu mau saum, tapi kalau kamu mau boleh berbuka juga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Falam yu'im bis-shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim." Kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang saum, ada yang tidak. Orang yang saum tidak mencela, tidak menyalahkan orang yang tidak saum. Yang tidak saum juga tidak mencela yang saum. Dan Nabi SAW membolehkan kedua-duanya. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dua hadis yang barusan menunjukkan saum atau tidak saum bagi orang yang safar itu adalah takhir bukan tafdil. Takhir itu boleh memilih. Boleh saum, boleh tidak. Bukan mana yang lebih utama, saum atau tidak. Cuma ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan seolah-olah
berbuka bagi orang yang safar itu lebih utama. Kalau bepergian terus berbuka itu lebih utama daripada saum. Sebagaimana hadis-hadis berikut ini. Berkata Nabi SAW, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Allah itu paling suka kalau keringanannya diambil, dilaksanakan. Dan berbuka bagi orang yang safar adalah keringanan. Allah suka kalau keringanan diambil, sebanding dengan Allah benci kalau orang bermaksiat kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Hadis lain menyatakan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah suka kalau keringanan yang Allah berikan dilaksanakan, sebagaimana Allah suka kalau kewajiban-kewajibannya dilakukan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan yang lain-lain dengan sanad yang juga sahih. Jadi dua hadis ini mengisyaratkan seolah-olah berbuka ketika safar itu lebih utama daripada saum. Tapi ini diqayyid, dibatasi, disyaratkan berbuka lebih utama itu kalau saumnya itu memadaratkan dia saat safar. Karena saum jadi lapar, jadi haus, akhirnya kewajiban selama saum, selama safarnya tidak tertunaikan. Umpamanya dari sini kita ke Surabaya umpamanya untuk sebuah keperluan safar. Akhirnya saum kita dah kuat sebab pakai kereta umpamanya yang bisnis atau yang eksekutif. Tapi lele sampai sana yang harusnya tujuan dari safarnya itu sehari beres, ini malah amruk sampai di sana. Istirahat 2-3 hari baru dia bisa bekerja. Jadi mengganggu kewajiban dia selama safarnya. Nah, kalau memang demikian maka lebih utama kalau dia ini berbuka tidak saum. Tapi kalau umpamanya dengan safar lalu saumnya tidak menghalangi tujuan safarnya, maka lebih utama saum. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasoma fahasanun wa man wajada dha'fan fa'aftara fahasanun. Para sahabat berpendapat siapa yang kuat untuk saum lalu dia saum ketika safar maka itu baik baginya. Tapi siapa orang yang lemah ketika safar lalu kalau saum menjadi lemah leles, lalu dia berbuka, maka berbuka itu baik untuknya. Contohnya umpamanya nih, orang di bulan Ramadan umroh. Berangkat atau terbang dari Jakarta jam 5. Terbang. Ketika di Jakarta, jam 6.14 azan, jamaah umroh itu masih di pesawat, belum maghrib. Karena ketika terbang 1,5 jam, itu sudah mungkin sampai di daerah India, Bangladesh. Itu belum maghrib, matahari masih moncorong, masih panas, masih bersinar, belum tenggelam, belum maghrib. Nggak boleh berbuka karena kapan kita maghrib berbuka itu ketika matahari di tempat kita tinggal itu sudah terbenam,
Makanya beda antara orang Bandung dengan orang di waktu Indonesia Tengah di Bali umpamanya. Di pulau umpamanya Kalimantan, Sulawesi. Beda lagi dengan di Papua, bedanya sejam, bedanya 2 jam. Jangankan itu Bandung Jakarta aja beda. Bandung lebih dahulu 3 menit daripada Jakarta. Jangan sampai ini di Jakarta, di TV-TV nasional Jakarta sudah azan maghrib, di Masjid Umar bin Khattab masih belum. Padahal mestinya di sini lebih dahulu 3 menit daripada di Jakarta. Oleh karena itu maka waktu berbuka kita, waktunya itu disesuaikan dengan tempat kita berada. Jadi jangan sampai jamaah umroh jam 5 sore terbang, setengah 7 atau jam 6.15 lalu buka karena mengikuti waktu Jakarta padahal dia sudah ada di India. Saat itu matahari belum terbenam, ya nggak boleh berbuka. Kapan berbuka? Nanti kalau terbenam. Kapan? Kira-kira 4 jam setelah terbang. Jadi jam 9 atau lebih, jam 9:15 baru matahari terbit. Baru berbuka saat itu. Jadi nambah 4 jam. Harusnya 13,5 jam tambah 4 jadi berapa? 17,5 jam. Leles dah. Dikhawatirkan begitu mendarat amruk sakit. Maka lebih baik berbuka saja. Tapi kalau orang terbiasa saum apalagi melakukan intermittent fasting terbiasa, saya mah jangankan 17,5 jam, 20 jam juga sudah terbiasa. Akhirnya dia kuat sampai di sana nggak masalah, maka saum lebih baik bagi dirinya. Hadis yang barusan riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baghawi dengan sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa intinya orang yang safar lebih baik saum atau lebih baik berbuka tergantung kondisi masing-masing. Kalau dia kuat saum dan tidak ada madarat, tidak ada tidak ada masalah, tetap maslahat bagi dirinya, saum lebih baik bagi dirinya. Walaupun dia sedang safar. Tapi kalau umpamanya dia dengan saum akhirnya lemes, akhirnya timbul madarat, lebih baik dia berbuka. Itulah yang dimaksud dengan rukhsah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi orang-orang yang safar. Inilah orang pertama yang boleh tidak saum. Makanya kalau umpamanya kita Ramadan di bandara, banyak orang yang minum atau makan, dan dia penampilan seorang muslim berjenggot, bergamis, pakai kopiah haji, Ramadan siang-siang, minum, makan. Gak masalah, pasti dia sedang safar. Dan orang yang safar dibolehkan untuk berbuka ya. Tapi nanti wajib diqadha. Inilah orang pertama yang boleh tidak saum, yaitu orang yang safar. Kedua, orang yang sakit. Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka. Tidak saum sebagai rahmat dan kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang bagaimana yang membolehkan untuk berbuka? Wal maradul mubihu lil fitri huwa alladhi yuaddi ma'as saum ila dhararin fin nafas aw ziyadati illatin aw yukhsha ma'ahu ta'akhur syifa. Sakit yang menyebabkan dia boleh berbuka adalah sakit yang apabila di bawah saum menimbulkan madarat kepada dirinya, atau sembuhnya atau sakitnya tambah parah, atau
susah sembuh kalau tidak berbuka. Umpamanya kita punya penyakit demam, atau itu salah satu di antara gejala tipes. Harus makan obat. Kalau nggak makan obat, itu bisa tambah parah. Atau sembuhnya akan lama. Maka bukan boleh, tapi dia harus berbuka. Kalau enggak, dirinya binasa. Dan Allah melarang hal itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka dia enggak boleh saum. Kalau saum memperparah sakitnya atau menyebabkan sakitnya lama sembuhnya. Apalagi kalau menyebabkan kepada kematiannya. Maka dia enggak boleh saum. Harus berbuka demi kesembuhan, tapi nanti diqadha. Adapun penyakit yang apabila di bawah saum tidak madarat, tidak akan bertambah parah, tidak akan lama sembuh, tidak mengancam jiwanya, mau saum mau tidak, penyakitnya tidak terpengaruh. Umpamanya, contohnya cuma batuk pilek saja. Kalau batuk pilek di bawah saum berbahaya? Tidak. Bisa tambah parah? Tidak. Atau penyakit umpamanya cuma panu. Saya mah tidak saum, sakit apa? Ada panu, ada kutil. Itu betul penyakit kulit. Tapi di bawah saum berpengaruh enggak? Sugan kalau umpamanya saum panu nanti tambah banyak, kutilnya tambah gede, apa begitu? Enggak. Enggak terpengaruh sama sekali. Maka sakit yang apabila di bawah saum tidak madarat, tidak boleh dia berbuka. Karena tidak ada illat, tidak ada sebab. Saumnya tidak madarat bagi dirinya. Jadi batasan sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang apabila di bawah saum madarat. Bisa tambah parah atau lama sembuhnya, apalagi bisa menyebabkan kepada kematiannya, wajib dia berbuka. Tidak boleh saum. Karena saum berarti memperparah dirinya, menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, dan itu dilarang oleh Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Inilah orang kedua yang boleh tidak saum. Dua yang golongan tadi dia wajib mengqadha saumnya. Ketiga, al-haid wan nufasa. Ini khusus perempuan. Yang boleh tidak saum adalah yang haid dan nifas. Laki-laki enggak mungkin mengalami ini. Kalau laki-laki ada keluar darah dari kemaluannya, wah saya haid. Enggak, itu bukan haid, pasti penyakit itu. Kalau wanita ya haid. Atau nifas. Apa bedanya haid dengan nifas? Haid adalah darah yang keluar secara reguler. Setiap bulan itu rutin. Selama seminggu pasti keluar. Dan itu alami, normal, sehat. Yang seperti itu. Ya. Adapun nifas, darah yang keluar karena proses melahirkan. Mau melahirkan, sudah tiba waktunya keluar darah. Tetesan darah pertama mengqadha saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kata Nabi SAW, wanita makhluk yang paling kurang agamanya, kurang akalnya adalah wanita. Ditanya kenapa? Alaysa idha hadat lam tasum wa lam tusalli. Bukankah ketika wanita haid dia tidak boleh saum dan tidak boleh sholat?
Dijawab bala, ya benar. Fadzalika nuqsanu diniha. Itu tanda kurangnya agama para wanita. Apabila wanita ini saum ketika haid, maka dia berdosa. Saumnya tidak sah dan tidak diterima, ya. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas haram saum, haram sholat. Kalau dia sholat dan saum, maka sholat dan saumnya tidak sah, tidak diterima dan dia dosa. Kenapa? Karena istihza. Istihza itu mempermainkan, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Sama dengan kita sholat tapi tidak berwudu. Tidak wudu, terus kita sholat. Itu sama dengan mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Tahu itu tidak sah. Tahu itu tidak boleh. Tapi dia tetap kekeh. Hanya karena malu oleh orang umpamanya. Makanya hadirin sekalian, kalau kita di tengah sholat batal, nggak kuat nahan keluar angin, akhirnya keluar. Batal. Sampai baunya menyebar. Akhirnya kita karena malu kalau kita keluar batal dari sholat, orang-orang tahu, oh si etata menyebarkan polusi teh. Akhirnya karena malu, terus dia sholat dalam keadaan batal, itu dosa besar. Tidak boleh begitu. Dia harus keluar dari shaf, berwudu, kemudian balik lagi, lanjutkan sholatnya mengikuti imam. Kalau ada rakaat yang kurang, sempurnakan. Apa ke tempat tadi? Enggak, tempat tadi mungkin sudah diisi orang. Ya sudah di belakang, apa boleh buat, ya. Jadi tidak boleh kita sholat dalam keadaan tidak suci. Kalau toh tetap sholat, tidak diterima. Bahkan dia berdosa. Maka demikian juga wanita yang haid dan nifas. Kalau dia haid nifas terus sholat, dia berdosa, maka sholatnya tidak diterima. Demikian juga saum. Tapi bukankah saum itu tidak disyaratkan suci? Kalau sedang saum kita menwa, terus ke WC, batal tidak saumnya? Tidak. Kalau sedang saum kita junub, baik di awal Ramadan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, waktu sahur kita melakukan hubungan suami istri lalu junub. Dalam keadaan junub adzan subuh. Kita masuk waktu saum dalam keadaan masih junub. Sah tidak saumnya? Sah. Karena penyebab junubnya dilakukan sebelum adzan. Atau siang hari kita tidur siang, mimpi basah. Keluar sperma dari mimpi itu, junub. Batal tidak saumnya? Tidak batal. Karena tidak disengaja. Karena bukan keinginan kita, ya. Tapi kita junub hadas besar, iya. Sebab berhadas baik kecil ataupun besar ketika saum tidak membatalkan saum kita. Cuma batal wudunya kalau kita wudu. Kalau kita punya wudu. Kalau junub wajib mandi. Tapi kalau umpamanya kencing, BAB tidak wajib mandi. Cukup kita melakukan wudu saja. Jadi saum tidak berkaitan, tidak disyaratkan dengan harus suci. Yang junub pun boleh tetap saum. Seperti junubnya karena mimpi basah tidak disengaja. Lalu kenapa orang yang haid dan nifas tidak boleh saum? Begitulah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Bukan karena tidak sucinya. Tapi begitulah ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan wanita haid dan nifas tidak boleh saum, ya sudah tidak saum gitu ya. Walaupun sekali lagi saum tidak disyaratkan harus suci. Inilah kelompok ketiga yang boleh tidak saum, bukan boleh, tidak boleh saum. Kalau orang yang safar tadi boleh saum kalau dia kuat, mampu dan tidak madarat. Yang sakit, sakitnya tidak madarat ketika dibawa saum.
seperti batuk-batuk, pilek sedikit gitu ya, di bawah saum enggak masalah, maka saumlah. Adapun yang haid dan nifas walaupun sehat, haram dia saum. Kalau toh saum, tidak sah saumnya dan tetap wajib diqadha dan dia dosa karena mempermainkan Allah Azza wa Jalla.